A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang diperuntukkan seluruh umat manusia di alam fana ini. Tidak lupa juga, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, dari hari ke hari, tahun berganti tahun, umur kita bukan bertambah tetapi justru berkurang. Oleh karena itu, sangatlah rugi bagi orang muslim yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, mubazir atau sia-sia belaka. Sebab hilangnya harta benda yang kita miliki masih dapat dicari lagi, tetapi hilangnya waktu dengan sia-sia tidak dapat kita cari lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW menasihati seorang laki-laki, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya terdapat 5 hal dalam hadis tersebut yang harus kita perhatikan secara bersama-sama, yaitu yang pertama, manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang lebih banyak lagi, sebab dengan tenaga kita masih prima, panca indera kita masih normal, dan kesempatan berkarir sangat banyak. Maka sebelum datang masa tua dengan tanggung jawab yang sangat banyak, sedangkan tenaga sudah mulai melemah, maka agama menganjurkan kepada kita agar masa muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jaminan perlindungan pada hari kiamat kepada pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga sehat sebelum sakit. Kita terkadang tidak menyadari bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kekayaan yang tak ternilai harganya. Kesehatan yang sekarang sedang dinikmati harus disyukuri, dijaga, sekaligus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebahagiaan kita berupa nikmat sehat. Jika tubuh kita sudah terbaring di rumah sakit, banyak uang kita keluarkan, keluarga dan saudara banyak kita repotkan, lalu kita baru menyadari bahwa kesehatan itu sungguh mahal harganya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, menjaga masa kaya sebelum datang masa miskin. Rezeki merupakan salah satu cara bagi kita untuk berbuat baik dan memperbanyak amal. Jika kita memiliki rezeki yang melimpah, jangan justru dijadikan sarana untuk menyombongkan diri atau berbangga-bangga. Sebab setiap amal dan kebaikan yang dilaksanakan dengan ikhlas, pahalanya akan berlipat. Ingatlah bahwa kekayaan yang kita miliki sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu dan tanpa disangka, kekayaan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita sebenarnya adalah segala yang kita infakkan atau dikeluarkan bagi orang banyak, yang tentu saja dilakukan dengan
benar dan kekayaan kita yang sebenarnya adalah segala yang kita infakkan atau dikeluarkan bagi orang-orang banyak, yang tentu saja dilakukan dengan benar dan ikhlas. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran barang bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dan yang keempat, memanfaatkan waktu luang sebelum datang kesibukan. Seorang muslim harus senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu luang kita agar tanggung jawab dan beban kesibukan kita tidak terlalu banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, 2 kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh orang banyak manusia adalah nikmat sehat dan waktu senggang. Dan yang kelima, memanfaatkan nikmat hidup sebelum datang kematian. Nikmat hidup yang kita miliki merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita, sebab dengan hidup inilah kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat apapun demi menggapai cita-cita serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara itu, jika kematian menghampiri kita, tentu saja kita tidak akan bisa berbuat apapun. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai di dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang menghampiri kita dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.